ingin tahu bagaimana di balik layar di suatu perusahaan e-commerce seperti itu, mulai dari produk-produk barangnya, pengirimannya, jasa kurirnya, segala macam. Jadi ketika saya berhasil masuk ke perusahaan e-commerce seperti ini, saya merasa bersyukur. Jadi saya lebih tahu latar belakang perusahaan serta di balik layarnya itu gimana. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mewawancarai seseorang yang merupakan sebuah karyawan dari perusahaan yang sangat berkompeten dalam bidangnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Azwar. Nama saya Hilda Sasana. Dan mewakili teman saya Dwi Tia Yunitasari, kami hari ini akan membawakan sebuah wawancara yang bertemakan tentang stres kerja dan motivasi kerja. Sebelumnya boleh nggak nih dari Mbak Maya sendiri kenalkan diri dari namanya dan dari perusahaan mana nih Mbak Maya berasal? Oke, halo semuanya. Nama saya Maya Amelia, biasa dipanggil Maya. Saya salah satu staf karyawan dari salah satu perusahaan startup yaitu Mokaya. Mokaya ini merupakan anak perusahaan dari PT Digital Baca Nusantara. Nah, Mokaya ini bergerak di bidang e-commerce. Sama halnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Cuman fokus Mokaya ini untuk membantu para individual mendapatkan keuntungan dengan hanya menggunakan smartphone dan tentunya dengan tanpa modal. Caranya gimana? Nah, caranya kita merekrut para supplier-supplier yang ada di Indonesia untuk bisa join di Mokaya. Lalu nanti produk-produk mereka kita akan pasarkan ke aplikasi Mokaya tersebut. Dan pada akhirnya nanti para reseller akan menjualkan kembali produk-produk tersebut kepada para konsumennya. Jadi intinya tuh kayak sistem dropship gitu. Nah, saya di sini sudah bekerja di bidang ini selama lebih kurang 1,5 tahun. Untuk lokasi perusahaan Mbak Maya sendiri di mana ya kalau boleh tahu? Mokaya sendiri itu adanya di Jakarta. Cuman untuk saat ini karena sedang tinggi-tingginya kasus COVID di Jakarta, jadi sejak bulan Maret tahun 2019 kita udah WFH di rumah. Oh gitu. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa motivasi Mbak Maya untuk bekerja? Motivasi untuk bekerja tentunya untuk mendapatkan penghasilan dong. Iya. Terus juga untuk membahagiakan kedua orang tua serta diri sendiri. Membahagiakan kedua orang tua dengan membalas kebaikan mereka sudah membesarkan saya selama ini serta membiayai saya sampai sarjana. Mungkin belum bisa untuk mengcover semua kebutuhan yang diperlukan sama rumah tangga gitu, kita gitu kan. Tapi seenggaknya sudah membantu sedikit mengurangi beban dengan menutupi biaya-biaya tidak terduga ataupun lain hal sebagainya. Dan untuk membahagiakan diri sendiri, jadi punya kepuasan ketika kita bisa berhasil membeli sesuatu barang dengan penghasilan dan kerja keras kita sendiri. Oke, selanjutnya Mbak, apa motivasi Mbak Maya bekerja di perusahaan yang sekarang ini? Motivasinya mungkin berhubungan dengan hobi ya. Hobi saya kan belanja online gitu. Nah, Mokaya ini kan berhubungan dengan jual beli barang juga. Jadi ketika saya mempunyai hobi belanja online, saya juga ingin tahu bagaimana di balik layar di suatu perusahaan e-commerce seperti itu, mulai dari produk-produk barangnya, pengirimannya, jasa kurirnya, segala macam. Jadi ketika saya berhasil masuk ke perusahaan e-commerce seperti ini, saya merasa bersyukur. Jadi saya lebih tahu latar belakang perusahaan serta di balik layarnya itu gimana gitu. Jadi nggak hanya belanja online, tapi juga tahu proses-proses. Oke, selanjutnya, apa sih peran dari perusahaan Mbak Maya yang sekarang ini untuk meningkatkan motivasi para pekerjanya? Peran perusahaan untuk memotivasi, banyak sih yang perusahaan lakuin. Salah satunya itu dengan memberikan reward ke kita gitu. Jadi kerja keras kita tuh terbayarkan dengan reward yang diberikan, salah satunya bonus berupa uang. Lalu juga ada untuk karyawan berprestasi, misalkan diberikan voucher MAP. Itu kan untuk wanita itu suatu kesenangan tersendiri dong, dapat voucher kayak gitu. Jadi itu bisa memotivasi kita untuk bekerja lebih keras. Meskipun udah misalkan target kita udah belum sampai, tapi udah jamnya pulang. Tapi karena kita punya motivasi untuk mendapatkan bonus tersebut, jadi kita tuh semangat gitu kerjanya gitu. Ya, seperti kita ya. Sama, seperti kita. Oke. Nih lanjut, saya ini ingin bertanya kan, kira-kira nih, apakah selama bekerja itu
Mbak Maya ini mengalami stres kerja? Pasti dong, siapa yang nggak stres Sering, Mbak, ya? di zaman-zaman kayak gini, pastinya sering dong. Ya. Apalagi di zaman WFH kayak gini kan, biasanya kalau kerja di kantor stres juga. Cuman diselingi sama tawa-tawa, bercanda sama teman-teman kantor. Apalagi kan di startup itu rata-rata umurnya masih anak muda, milenial semua, jadi sebaya dan cocok lah untuk bercanda. Jadi ketika stres di kantor itu terbayarkan dengan selingan-selingan bercandaan selama kita gitu kan. Dan ketika dihadapkan dengan kondisi WFH saat ini, jadi kan kita hanya mendep di depan laptop gitu kan dari pagi sampai sore. Jadi bercanda aja cuma sama laptop doang gitu kan, kayak orang gila gitu kan. Ya Kita tapi ya stres itu pasti bisa dialami dan bisa juga dilewati gitu. Baik Mbak Maya, sekarang kita juga punya pertanyaan nih dari kerabat kami yang jauh di sana. Dia lagi di Riau sekarang. Jadi mau nanya juga nih ke Mbak Maya. Boleh ya. Boleh ya Mbak? Boleh Oke. dong. Oke, sekarang kita hubungi Dwi Tia dulu ya. Nah, belum terhubung nih. Nah, udah terhubung nih. Assalamualaikum Dwi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Wiwit ada pertanyaan nih. Apa tuh pertanyaannya, Wit? Nah, dari pertanyaan yang Bu Fari tadi, yang ditanyakan tentang stres kerja Mbak di perusahaan yang Mbak sekarang ini, gimana sih dampak dari stres kerja yang yang Mbak alami dan cara mengatasinya itu gimana? Oke, stres kerja lagi ya. Dampaknya itu salah satunya fokus kerjanya jadi menurun ya. Karena kan di kerjaan saya ini mementingkan ketelitian gitu kan. Jadi ketika lagi fokus kerjanya turun, yang kerjanya harusnya lebih cepat malah jadi lama gitu, karena fokusnya kan harus yang bener-bener fokus. Iya. Tapi lagi nggak mood nih, lagi down gitu kan. Jadi itu bisa mempengaruhi kinerja saya juga gitu, yang tadinya bisa cepet tapi jadi lebih lama gitu. Nah, cara saya kalau udah lagi stres banget kayak gitu, biasanya saya berhenti dulu kerja gitu. Saya kayak melipir dulu ke YouTube atau ke Twitter, Instagram, pokoknya yang menghibur saya lah gitu. Nanti ketika moodnya udah balik nih, untuk stresnya saya udah lumayan lah ya, nggak hilang 100% sih, cuman udah sedikit berkurang, baru kita mulai kerja lagi. Ada lagi nih, Wit? Ada lagi nggak Ada Dwi? lagi. And triknya nih Kak, biar nggak stres selama bekerja. Oh, oke. Tips and trick ya, kalau saya sih simpel-simpel aja ya, ngelakuin sesuatu yang saya suka gitu, tapi yang nggak berat-berat banget gitu. Saya kan sukanya nih K-pop ya, K-pop Korea. Iya. Biasa. Ketika saya lagi stres itu, maka saya akan melipir untuk buka YouTube gitu kan, ngeliat bias-bias saya gitu, untuk membalikan mood saya untuk bisa kembali semangat kerja gitu kan, ngeliat mereka, habis itu ya kalau nggak YouTube, buka info-info Twitter, Instagram, ya pokoknya lepas dulu dari kerjaan itu, jangan yang penat banget gitu. Gitu, Wi. Oke. Terus Kak, kalau perusahaan Kakak tuh gimana sih mengatasi persoalan stres kerja karyawan-karyawan? Kalau dari perusahaan sendiri, karena ini perusahaan startup dan milenial, jadi mereka punya banyak cara gitu ya. Salah satunya tuh kita setiap akhir bulan, di akhir pekan juga, misalnya Jumat di akhir bulan, kita bakal ngadain dinner party satu karyawan gitu. Wah, party ya? Wah, party. Ya di Jakarta kan ya wajar lah ya gitu ya. Iya. Jadi perusahaan tuh memfasilitasi kita dengan mentraktir kita semua karyawan gitu, Asik tuh. untuk bisa menikmati momen-momen itu, karena kita punya visi work hard, play hard gitu. Oh, keren. Jadi kerja bisa gila-gilaan, tapi kita juga nggak lupa untuk having fun gitu. Jadi masih punya kehidupan di luar dari kerjaan. Iya, mantap sih. Kalau aku jadi pekerja pasti pilih ke sana mungkin. Pastinya Iya startup sih. itu emang punya menariknya, karena mereka milenial, jadi bisa melihat situasi-situasi para karyawannya gitu kan, yang nggak kolot-kolot banget. Iya. Oke, ini pertanyaan dari aku ya, Mbak. Menurut Mbak sendiri, gimana pengaruh stres kerja terhadap motivasi para pekerja? Kalau menurut saya sendiri yang saya alami nih, kalau saya lagi stres banget, motivasi kerjanya juga menurun dong pastinya. Karena biasa tuh kalau udah lagi stres banget gitu,
dari Minggu ke Senin itu benar-benar bebannya aduh besok Senin itu, jadi kinerja kita juga menurun tuh, kayak semangat kerjanya untuk kerja tuh kayak menurun juga pastinya kan. Iya. Jadi itu salah satu faktor yang menyebabkan kalau kita lagi stres motivasinya juga turun, semangat kerja juga turun gitu. Oke, benar itu sekali. ya. Terima kasih ya Mbak, hari ini kita udah banyak bincang-bincang dan banyak dapat ilmu dari Mbak. Terima kasih banyak Mbak Maya atas Iya, waktunya. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya Muhammad Gifari Azwar Saya Hilda Savana. dan mewakili teman saya Dwi Tia Yunitasari. Kemudian Saya Maya Amelia. kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.